Learning atau yang biasa dikenal dengan PJBL adalah model pembelajaran berbasis proyek yang dapat memotivasi siswa untuk merefleksi apa yang dipelajari dalam pembelajaran ke dalam proyek nyata dan menghasilkan produk sebagai kinerja ilmiah siswa. Saya, Imraatul Mufidah, mahasiswa PPG dalam jabatan LPTK Universitas Surabaya Angkatan 2 tahun 2023 akan menyajikan video tentang materi ekosistem dan pencemaran lingkungan dengan model PJBL. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Radit dipimpin doa pagi hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar pagi ini anak-anak? Sehat semua? Sehat. Bu Vivi presensi dulu ya. Siapa yang hari ini tidak masuk? Masuk semua? Ya. Alhamdulillah, berarti kalian semuanya sehat ya. Mudah-mudahan seterusnya sehat biar tiap hari bisa masuk sekolah. Oke. Anak-anak, hari ini kita mau belajar apa? Ekosistem. Oke, tadi malam sudah belajar? Jadi sudah. Nah, hari ini kita akan belajar tentang ekosistem dan pencemaran lingkungan. Biar Bu Vivi tahu kalian sudah belajar atau tidak tadi malam, maka saya buat pretest untuk mengetahui seberapa banyak pemahaman kalian yang akan kita pelajari hari ini. Silakan diambil HP-nya masing-masing, kita akan menggunakan word wall. Anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang ekosistem. Di dalam ekosistem itu ada komponen apa saja di dalamnya. Oke, Niki. Apa itu biotik, Niki? Makhluk hidup? Tidak hidup, pintar. Nah, dalam ekosistem itu pasti ada interaksi, baik makhluk hidup dengan makhluk hidup ataupun makhluk hidup dengan tak hidup. Siapa yang bisa memberi contoh? Kalau komponen biotik dan abiotik. Oke, Gabriel. Baik, kalau kita sebagai makhluk hidup atau bukan? Iya dong. Dan kita punya interaksi dengan lingkungan sekitar kita. Kira-kira, coba perhatikan. Nah, hari ini kita akan belajar apa dampak aktivitas manusia terhadap ekosistem. Jadi dampak keberadaan kalian, keberadaan Bu Vivi, keberadaan kita semua terhadap ekosistem itu memberikan pengaruh positif kah atau negatif kah? Perhatikan gambar berikut. Oke anak-anak, perhatikan gambar di depan ini. Ada dua gambar dan dua-duanya adalah aktivitas manusia yang dilakukan. Coba siapa yang tahu kalau gambar yang sini gambarnya ngapain ini? Oke, Lingga. Menanam pohon. Sedangkan yang di sini siapa? Xavier? Membuang sampah. Membuang sampah. Dua-duanya adalah aktivitas manusia. Nah, pembelajaran kita hari ini memiliki tujuan. 3 tujuan. Yang pertama, melalui tayangan video, nanti Bu Vivi akan tayangkan sebuah video. Kalian diharapkan bisa menganalisis apa pengaruhnya kegiatan manusia terhadap ekosistem. Yang kedua, melalui diskusi berkelompok. Nah, nanti kalian akan berkelompok kembali. Diharapkan kalian mampu merancang produk sederhana yang terbuat dari plastik sebagai bentuk mengurangi pencemaran dalam ekosistem. Yang ketiga, melalui kerjasama kelompok, kalian diharapkan mampu membuat produk sederhana yang kreatif, yang terbuat dari plastik sebagai salah satu kegiatan mengurangi pencemaran dalam ekosistem. Bisa ya? Bisa dong. Nah, untuk
Ada 3, tetap 3. Yang pertama, sikap. Yang diambil adalah gotong royong dan kreatif. Gotong royong saat kalian bekerja sama dengan temannya. Tidak cuma titip nama, tapi semuanya turun rembuk. Yang kedua, kreatif. Bagaimana kalian merancang produk itu secara kreatif. Yang kedua adalah keterampilan. Nanti setelah selesai merancang, membuat, maka kalian bisa presentasi ke depan. Kemudian hasil dari LKPD-nya. Yang ketiga adalah kognitif. Nanti di akhir pembelajaran akan kembali kita post test untuk mengetahui apakah pembelajaran itu bisa kalian pahami atau tidak. Baik, silakan anak-anak diamati video berikut ini. Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Setelah Pantai Kuta diserbu sampah kiriman, kini giliran Pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah. Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik sedemikian banyak. Oh man, it's freaking strong. That's plastic. Indonesia saat ini menyandang gelar sebagai negara kedua terbesar dunia penyumbang sampah plastik ke lautan. Di Indonesia beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya. Sering banget ketemu sachet yang tahun 80-an. Nah itu mungkin Indomie yang kita makan waktu kita masih SD nyampe ke sini gitu. Sampah plastik ini sulit untuk diolah, Pak. Dan untuk ini harus dicuci, dipelet, itu butuh air yang banyak, dibuang ke sungai, dan juga dibakar. Nah, itu bahan kimia keluar. Masyarakat ini tidak tahu bahwa membakar plastik itu akan menghasilkan racun dan bersifat pemicu kanker. Oke anak-anak, bagaimana menurutku tentang video barusan? Mengerikan. Mengerikan, katanya anak mengerikan. Kenapa anak? Banyak banget sampahnya. Yang lainnya, ya gimana? Terkejut. Terkejut, kenapa kok terkejut? Oh, katanya Davnya terkejut karena ternyata jika kita membakar sampah plastik, asapnya sebagai pemicu kanker. Oke, baik. Nah, sekarang bagaimana solusinya? Apa yang bisa kalian lakukan untuk memberikan pengaruh positif terhadap lingkungan? Iya. Menggunakan sedotan yang bisa dipakai berkali-kali. Bagus. Kalau sudah terlanjur banyak sampah plastik, kalian ke koperasi, beli minuman, botol, kemudian harus diapain? Ricci? Harus didaur ulang. Pinter, didaur ulang. Baik, pinter Ricci. Didaur ulang. Maka hari ini pembelajaran kita adalah mendesain produk. Buatlah desain produk sederhana dan kreatif dari sampah botol plastik yang kalian temukan di sekolah. Makanya katanya Ricci, didaur ulang, kalau tidak bisa dibuang. Baik, sudah Bu Vivi buat kelompoknya ya. Kelompok 1, Salsa, Lilin, Gabriel, Raditya, Raka. Kelompok 2, kelompok 2 anak Safia dan Fani. Silakan. Pengaruh seperti apa yang dilakukan manusia untuk ekosistem pada gambar di atas? Menanam tumbuhan memiliki dampak positif yang membuat lingkungan menjadi asri.
Hasil kegiatan membuat akuarium dari botol plastik. Alat dan bahan botol plastik. Kenapa sih ikan ini bisa hidup di dalam botol tersebut? Karena di botol tersebut terdapat tanaman yang bisa memberikan oksigen untuk ikan. Jadi ikan akan tetap hidup di situ karena mendapat oksigen dari tanaman ini. Diserap oleh tanamannya. Oke, terima kasih, beri tepuk tangan dong. Ada banyak sampah tuh di situ, dibuat begini. Yang ini juga begitu. Langsung dua, ditempel lagi, kemudian taruh di sana dan kalian nggak perlu siram karena ini sudah ada airnya sendiri. Bisa berarti. Berarti kalian juga termasuk dalam agen perubahan dunia yang bisa membuat keren ya kayaknya ya. Bisa membuat apa? Sampah plastik yang tadinya tidak berguna menjadi bermanfaat. Anak-anak, kita evaluasi dulu bagaimana kalian membuat produk tadi. Setelah kalian memaparkan hasilnya, kita evaluasi kira-kira kesulitan saat membuat itu apa. Ini terinspirasi dari pas saya waktu kecil saat di sawah melihat ada belut sama tadi itu dijadiin satu kayak gini. Terus saya terinspirasi dari situ untuk membuat kapal gumbal plastik ini. Oke, kira-kira sulit nggak bikin kayak gitu? Sulitnya bagian saat memotong untuk memasukkan Bermanfaat. Dan ya untuk kalian semua tepuk tangan dong. Apa yang bisa kalian simpulkan dari hari ini? Apa yang bisa disimpulkan ini? Bisa? Siapa yang bisa? Angkat tangannya. Oke, saya pilih Gabriel deh. Kesimpulannya adalah kita sebagai manusia harus memberikan pengaruh positif terhadap lingkungan. Seperti dapat memanfaatkan kembali barang bekas, contohnya botol plastik. Ingat 3R. 3R, apa itu 3R? Reuse, dan recycle. Reuse yaitu mengurangi penggunaan, reuse memanfaatkan kembali, dan recycle mendaur ulang. Hari ini kalian luar biasa. Selain juga karena kita selalu berhubungan dengan yang namanya plastik, maka yang harus kita lakukan adalah yang terakhir adalah kita sebagai manusia harus memberi kebaikan, memberi dampak positif. Bukankah sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat? Berarti apa manfaat kita? Karena kita sudah menyebabkan sampah plastik, berarti apa yang harus dilakukan oleh kita? Iya, dengan cara apa? Tuh. Reuse, recycle, reuse. Oke, hari ini kita post test dulu ya. Hari ini kita sudah belajar membuat, mendesain, kemudian apa yang sudah kita pelajari mudah-mudahan bermanfaat ya. Seperti yang saya tadi bilang bahwa sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi sesamanya. Silakan buka Padletnya. Besok kita akan pelajaran materi baru tentang bumi dan tata surya. Besok di kelasnya. Terima kasih untuk hari ini.